Wajah pemberantasan korupsi di Indonesia kembali memucat. Di penghujung tahun 2024, upaya membabat praktik rasuah kian lesu. Pisau hukum yang seharusnya tajam justru tumbuh saat berhadapan dengan koruptor. Alih-alih membuat jerah, hukuman ringan malah menghadirkan senyum di wajah mereka. Lihat saja kasus Harvey Muiz dan kroninya. Vonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah ditambah uang pengganti 210 miliar rupiah dijatuhkan untuk kerugian negara yang mencapai 300 triliun. Alasannya, katanya karena Harvey sopan di pengadilan, punya keluarga, dan belum pernah dihukum. Alhasil, Harvey tampak tersenyum simpul menerima putusan tersebut, sebuah tamparan bagi rasa keadilan publik. Vonis ringan semacam ini bukan hanya mencederai keadilan, tetapi juga mempertebal daftar kerugian negara. Dalam 2 periode pemerintahan Joko Widodo, Indonesia kehilangan 279,2 triliun rupiah akibat korupsi. Ironisnya, dari total kerugian tersebut, rata-rata pengembalian melalui uang pengganti hanya menyentuh 22% tiap tahun. Di tahun 2023, kerugian negara mencapai 56 triliun rupiah. Namun uang yang kembali hanya 7,3 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, angkanya lebih suram, 48,7 triliun rupiah kerugian, dengan pengembalian 3,8 triliun rupiah, hanya 7,83%. Pisau hukum yang tumpul juga tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Dari skor 38 pada 2021, angka itu turun menjadi 34 sejak 2022 hingga 2024. Indonesia kini menduduki peringkat ke-110 negara terkorup di dunia versi Transparency International. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah peringatan keras bahwa Indonesia butuh langkah besar untuk mengubah arah. Salah satu solusi yang mengemuka adalah Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini digadang-gadang mampu menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi dan memulihkan keuangan negara. Dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian, koruptor harus membuktikan bahwa harta mereka tidak berasal dari tindak pidana. Namun, mimpi memiliki regulasi ini telah mengendap di DPR selama lebih dari 15 tahun, sejak rampung disusun PPATK pada 2012. Kabar buruknya, RUU ini tidak masuk dalam daftar prioritas legislasi DPR untuk tahun 2025. Keengganan ini mempertegas rapuhnya komitmen pemberantasan korupsi, sekaligus mencoreng janji Indonesia sebagai bagian dari United Nations Convention Against Corruption. Padahal, pemberantasan korupsi tercantum dalam 8 misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Publik kini menunggu keberanian pemerintah dan DPR untuk menjadikan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai resolusi di tahun 2025. Sebab hanya dengan langkah konkret, kepercayaan publik terhadap keseriusan pemberantasan korupsi bisa kembali dipulihkan. Jika tidak, upaya ini hanya akan menjadi lip service semata.